Salah satu peserta dalam Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi Sumatera Barat di 2018 ini adalah SMP Negeri 8 Padang. SMP Negeri yang berlokasi di kawasan Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ini berdiri sejak 1978 lalu. Diperlukan manajemen pendidikan yang tepat sehingga siswa-siswi dapat terbentuknya karakter sejak dini. Bukan sekadar menjadikan mereka siswa-siswi yang pintar secara akademis, namun juga memiliki karakter dan perilaku yang baik. Ini sejalan dengan slogan atau moto yang ditanamkan sekolah kepada siswa-siswi mereka. Cerdas dan berakhlak mulia. Keberhasilan meraih predikat sekolah adiwiyata hingga tingkat adiwiyata mandiri membuat manajemen sekolah tidak kesulitan dalam berkompetisi pada ajang lomba sekolah sehat. Terbukti dengan mulusnya sekolah menjadi pemenang tingkat Kota Padang menyisihkan puluhan sekolah lainnya seperti TK, SD, SMP, dan SMA. Pasalnya, sejak lama sekolah yang pernah tercatat sebagai perintisan sekolah berstandar internasional ini mendidik anak-anak mereka dengan berbagai kebiasaan yang akhirnya menjadi rutinitas sehari-hari. Misalnya, sekali dalam sepekan jelang belajar, mereka diwajibkan mengikuti mudahara, yang merupakan salah satu cara sekolah mengisi rohani siswa-siswi dengan tausiah agama. Di dalamnya, siswa-siswi juga dilatih kepercayaan diri mereka agar mampu berpidato. Bentuk lain dalam melatih kepercayaan diri mereka bermacam-macam. Sekolah yang sejak lama telah melatih siswa-siswinya untuk bilingual atau menggunakan dua bahasa setiap harinya ini juga secara bergantian setiap kelasnya menunjuk satu orang siswa untuk menjelaskan berbagai pengetahuan seputar kesehatan dan gaya hidup sehat. Dengan mengambil dari berbagai literatur, siswa atau siswi tampil pada sebuah tempat yang dianggap studio mini terbuka untuk kemudian membacakan literasi yang sebelumnya telah dikumpulkan untuk dibacakan dan selanjutnya didengar oleh seluruh kelas. Ini rutin dilakukan 2 kali dalam sepekan. Siswa-siswi juga rutin melakukan kegiatan jogging dalam sekali 2 pekan. Ini dimaksudkan mereka memiliki badan yang sehat di setiap akhir pekan setelah belajar selama sepekan. Di akhir kegiatan jogging, siswa-siswi menunjukkan kepedulian mereka kepada lingkungan sekitar sekolah dengan memungut berbagai jenis sampah.
Selain itu, di setiap waktu sholat, siswa-siswi telah dibiasakan sejak lama untuk sholat berjamaah. Masing-masing dari mereka berusaha agar tidak terlambat dan bisa mengisi syaf-syaf yang ada untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Ini dengan sendirinya akan membentuk karakter siswa-siswi untuk bersih dan sehat mulai dari dalam jiwa atau rohani mereka. Allahu Akbar. Sekolah juga memiliki kantin yang bersih, perpustakaan yang nyaman. Taman serta greenhouse yang setiap tanaman yang ada dikumpulkan dari penjualan sampah dari bank sampah. Untuk usaha kesehatan sekolah sendiri tidak hanya telah dibekali dengan kemampuan pertolongan pertama, siswa-siswi juga menjadi lebih percaya diri. Ini terbukti dengan telah berhasilnya mereka mengikuti beberapa perlombaan UKS. 6 orang siswa-siswi dan juga 4 orang guru standby setiap harinya secara bergantian pada UKS ini. Tidak hanya prestasi akademis yang menonjol, berbagai kegiatan ekstrakurikuler juga disediakan untuk memacu minat siswa-siswi sekaligus mengembangkannya sesuai dengan keinginan masing-masing. Dua, satu. Ya. Kesungguhan manajemen sekolah di bawah komando Kepala SMP Negeri 8 Padang, M.A. Riyadi, bersama dengan guru-guru mereka membuktikan bahwa SMP Negeri 8 siap bersaing dalam lomba sekolah sehat. Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Citra Fadilah, bisa dipanggil dengan Ibu Isa. Kebetulan Ibu mengajar guru BK atau bimbingan konseling di kelas 7. Baiklah Ananda, karena situasi kita saat ini COVID makin meningkat, maka untuk pengenalan lingkungan sekolah atau PLS kita dialihkan dari yang tatap muka ke daring. Nah, untuk itu kita harus tetap mematuhi aturan-aturan dari pemerintah untuk menghindari kerumunan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah Ananda, materi kita hari ini yaitu tentang tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah aturan-aturan yang harus atau yang wajib ditaati oleh siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut agar proses belajar mengajar atau kegiatan belajar dapat berjalan atau berlangsung dengan baik. Adapun tata tertib itu bertujuan untuk membantu siswa-siswi memperoleh prestasi belajar yang maksimal. Dalam tata tertib atau dalam tata tertib di sekolah ada hal-hal yang wajib untuk dikerjakan dan ada hal-hal yang dilarang untuk kita kerjakan di lingkungan sekolah. Setiap pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi, baik itu sanksi secara lisan ataupun sanksi atau hukuman-hukuman lainnya. Baiklah Ananda, Ibu akan menyebutkan tata tertib secara umum yang berlaku di SMP Negeri 8 Padang. Yang pertama adalah pelajaran kita atau kegiatan sekolah dimulai dari 07.15 WIB. Dan yang kedua adalah siswa-siswi diwajibkan untuk berpakaian rapi dan dilengkapi dengan atribut-atribut sekolah seperti logo, lokasi atau nama sekolah yang sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga adalah siswa yang berhalangan hadir wajib untuk membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh orang tua, dan jika Ananda berhalangan hadir dikarenakan sakit, wajib untuk melampirkan surat keterangan dari dokter. Yang keempat adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah, bahwa setiap siswa-siswi yang ada di SMP 8 wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan tempat. Yang kelima adalah siswa-siswi yang ada di SMP 8 wajib untuk bertingkah laku sopan dan baik terhadap guru dan siswa ataupun warga sekolah lainnya. Artinya apa? Ananda dilarang untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang akan menyakiti orang lain. Yang keenam adalah siswa-siswi di SMP Negeri 8 Padang tidak boleh memakai digen, berkuku panjang, apalagi menggunakan cat di kukunya. Bagi siswa yang laki-laki dilarang untuk berambut panjang, harus dengan rambut pendek. Yang ketujuh adalah siswa-siswi tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan dalam bentuk apapun kecuali jam tangan. Jadi yang ketujuh, siswa-siswi dilarang untuk merokok. Merokok ini baik itu merokok elektrik ataupun tembakau, dan Ananda juga dilarang untuk memakai narkoba, baik itu Ananda sebagai pemakai ataupun sebagai pengedar. Yang kesembilan adalah siswa-siswi dilarang untuk mengakses konten porno, baik itu melalui gambar ataupun melalui video-video. Dan yang ke-10 adalah siswa-siswi dilarang membawa kendaraan bermotor di sekolah. Baiklah Ananda, itu adalah aturan atau tata tertib yang berlaku secara umum di SMP Negeri 8 Padang. Tentunya Ananda bertanya, apa sih manfaat dari kita untuk mentaati aturan atau tata tertib yang ada di sekolah kita? Yuk kita lanjut dengan apa sih manfaat dari menaati tata tertib di sekolah. Jadi manfaat tata tertib di sekolah yang pertama adalah melatih kedisiplinan. Lalu yang kedua, menghapus kesenjangan status sosial, ekonomi orang tua atau wali. Artinya apa Ananda? Bahwa tidak ada perbedaan aturan untuk si kaya ataupun si miskin. Semua sama, tidak ada membanding-bandingkan ataupun membeda-bedakan. Lalu yang ketiga, dengan adanya tata tertib di sekolah, itu sudah membantu kita untuk menanamkan sikap sopan dan santun terhadap warga yang ada di lingkungan sekolah. Lalu, manfaat yang keempatnya adalah menumbuhkan sikap bertanggung jawab.
Sikap bertanggung jawab ini sangat diperlukan nanti untuk kehidupan Ananda setelah kita tamat sekolah nantinya. Lalu manfaat dari tata tertib yang terakhir adalah mengurangi terjadinya benturan, sehingga situasi bisa terkendali tanpa adanya konflik. Nah, baiklah Ananda, itu adalah aturan atau tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 8 Padang. Ibu juga sudah memberikan materi juga tentang bagaimana atau manfaat dari aturan itu tersebut. Jadi Ibu harap Ananda yang kelas 7 yang akan memasuki SMP Negeri 8 Padang untuk taat terhadap aturan yang berlaku. Ingat bahwa setiap aturan yang berlaku itu akan dikenakan sanksinya, baik itu sanksi secara lisan ataupun hukuman-hukuman lainnya. Baiklah Ananda, sekian dulu pengenalan lingkungan sekolah dengan materi tata tertib sekolah hari ini. Ibu harap kita bisa bertemu secara tatap muka dengan cepatnya, dan juga kita berdoa situasi kita saat ini bisa menjadi lebih baik lagi. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak semuanya, bapak dengan teman-teman di sekolah mendapat amanah memberikan materi penguatan pendidikan berkarakter. Yang perlu anak-anak Buya ketahui semuanya adalah karakter adalah dalam bahasa kita namanya budi pekerti atau akhlak. Jadi sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itulah karakter. Jadi alangkah tidak etisnya kalau kita mencontoh kepada Rasulullah, kita tidak berkarakter. Makanya ada beberapa materi karakter kita ya, yang insya Allah nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah religius ya. Religius artinya orang-orang yang mempunyai, orang yang taat beragama. Ya, itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita, nak ya. Apa bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar kita? Ialah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu kan? Nah, di Pancasila juga yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak ada setapak pun tanah di negeri kita ini orang-orang tidak beragama. Itu makanya partai komunis yang anti agama nggak boleh di negara kita. Ya, itu yang pertama religius. Jadi anak ibu semuanya harus taat beragama. Kalau orang beragama Islam itu harus sholat 5 waktu. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai tinggal. Baik, yang kedua nasionalis. Nah, kita sebagai warga negara harus mempunyai nasionalisme yang tinggi ya untuk membela negara kita. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah integritas, artinya kejujuran ya, punya kejujuran ya. Jujur itu adalah sifat Nabi kita Muhammad SAW ya. Di antara sifat Nabi kita yang 4 itu adalah siddiq, artinya benar atau jujur ya. Nah, yang ketiga itu mandiri ya, mandiri. Kita harus mandiri ya, artinya tidak tergantung kepada orang lain. Kalau kita bisa sendiri ya sendiri, ada biasanya. Nah, kalau ada bisa kita kerja mencuci sendiri ya, berusaha sendiri, tidak harus tergantung kepada orang lain. Yang berikutnya adalah gotong royong ya. Nah, jadi itu juga perintah agama kita, nak ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'anu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya. Jadi anak Buya semuanya, anak bapak semuanya itu ya. Buya ulangi ya nak. Yang pertama kita harus religius, punya agama, taat beribadah. Yang kedua kita nasionalis. Yang ketiga integritas, jujur. Yang keempat mandiri. Yang kelima
gotong royong. Artinya peduli dengan orang lain, bekerja sama, peduli dengan orang lain. Iya. Khairun nas, kata Nabi, sebaik-baik manusia iyyatafa'un nas, bermanfaat untuk orang lain. Demikian saja pertemuan kita tentang pendidikan berkarakter. Mudah-mudahan anak-anak bapak semua, anak-anak buya semuanya menjadi orang-orang yang berkarakter hendaknya. Itulah yang dituntut oleh agama kita dan bangsa kita, pendidikan berkarakter yang berakhlak mulia. Nabi kita juga diutus untuk penyempurnaan akhlak. Ditulangi wa ma utitum wa ma buistu li utammima makarimal akhlak. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.